Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indriani Safitri, NPM 173108332. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya terkait mata kuliah pengantar studi Islam dengan dosen pengampu Ibu Mustamira Sofa Salsabila MSI. Saya akan mereview jurnal dengan judul Positive Psychology from Islamic Perspective. Diterbitkan pada tahun 2016 di Universitas Shahid Beheshti University di Tehran, Iran. Penulis pada jurnal ini yakni Muhammad Khodaria Rifat, Bagher Ghobari Bonab, Said Akbari Zarkanet, Said Zandi, Enayatullah Zamanpur, dan juga Maryam Darahsan. Latar belakang penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki pemikiran positif dalam spiritualitas Islam dan mengembangkan model teoritis berdasarkan pandangan Islam. Dengan adanya pandangan Islam, membuat kita menjadi lebih terbuka dalam memikirkan bahwa dalam Islam, keilmuan psikologi sudah menjadi bagian dari kehidupan. Topik yang digunakan dalam penelitian ini adalah topik yang berhubungan dengan psikologi positif, diupayakan dapat menunjukkan efektivitas tinggi dalam mengurangi gejala depresi. Menurut psikologi positif, hilangnya emosi positif dalam hidup dapat menyebabkan berbagai gangguan mental hanya dalam beberapa dekade. Psikologi positif mengalami perkembangan yang signifikan dalam berteori dan menentukan komponen yang efektif untuk berpikir positif. Spiritualitas Islam mungkin merupakan sumber yang utuh yang belum diselidiki secara komprehensif dari segi fokusnya pada pemikiran positif. Studi ini dimaksudkan untuk meneliti konstruksi positif Islam sehingga dapat menyajikan kerangka yang konseptual untuk pandangan positif Islam. Grand teori yang digunakan. Yang pertama, optimisme. Menurut Peterson dan Seligman, optimisme mengacu pada harapan yang menciptakan harapan dalam situasi tertentu dan menunjukkan pengalaman yang umum yang positif dengan dilandasi oleh dua aspek. Model optimisme yang berasal dari model ketidakberdayaan dan redefinisi strukturnya. Grand teori pada harapan. Menurut Saidner dan kawan-kawan didefinisikan berdasarkan sejauh mana tujuan individu dapat mencapai pemikiran yang bertujuan di mana orang tersebut menggunakan pemikiran strategis, yaitu kemampuan untuk menemukan cara untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan pemikiran serta motivasi yang diperlukan untuk memanfaatkan cara-cara tersebut. Individu dengan tingkat harapan yang tinggi menafsirkan rintangan sebagai tantangan dan mencoba untuk mencari cara lain. Metode yang digunakan. Ditinjau dari segi tujuan, penelitian ini merupakan penelitian dasar. Metode dalam penelitian ini didasarkan pada pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan desain analisis isi dengan pendekatan hermeneutik untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Untuk itu, teks-teks suci, khususnya teks-teks suci yaitu pertunjukan Al-Quran dan Al-Bahid, serta tradisi lisan, ditinjau melalui beberapa pemahaman hermeneutik. Hasil penelitian. Penyelidikan psikologi positif dalam perspektif spiritualitas Islam menghasilkan topik sebagai berikut. Pandangan positif Islam tentang manusia dapat dilihat dalam penciptaan. Menurut Al-Quran, penciptaan manusia dilakukan dengan cara meniupkan roh. Terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 29. Dan setelah menciptakan manusia, Tuhan memilikinya, memuji dirinya sendiri, terdapat dalam surat Al-Mu'minun ayat 14. Tuhan menganggap dirinya tersedia bagi orang-orang yang beriman, dan Dia berkata, dimanapun Anda berada, Dia bersama Anda dan juga menyadari apapun yang Anda lakukan.
terdapat dalam surat Az-Zumar ayat 53. Percaya pada kebijakan ilahi. Percaya pada kebijakan ilahi didefinisikan sebagai optimisme dalam pemikiran positif. Mengenai pemikiran positif tentang Tuhan, Imam Bakir menyatakan bahwa jika seorang hamba yang beriman percaya pada sifat kebaikan Tuhan, dia akan menjadi seperti hambanya, berpikir karena Tuhan itu penyayang dan memiliki semua kebaikan, dan dia menjadi enggan ketika hambanya berpikir dia tidak baik hati. Adalah aspek lain dari berpikir positif. Dalam konteks Islam, syukur berarti rasa terima kasih dan penghargaan atas kebaikan dan kemurahan hati seseorang. Dalam pandangan Mula Ahmad Naraki, rasa syukur mengacu pada mengakui kebaikan dan rasa syukur mengacu pada berterima kasih kepada orang yang dermawan. Ghobari Bonap telah mendefinisikan syukur sebagai kognisi berkah, kebaikan, kebahagiaan yang muncul dari hati jiwa manusia karena kognisi ini. Dan gerakan itu muncul dari organ manusia untuk berterima kasih kepada dermawan. Merasakan nikmat bisa berasal dari pemikiran positif terhadap Tuhan, yakni orang yang positif mampu memahami apa yang telah diberikan kepadanya sebagai berkah. Tawakal atau mengandalkan Tuhan. Tawakal diartikan sebagai menyerahkan sebagian urusan seseorang kepada kehendak Tuhan. Ansari menganggap bahwa tawakal atau mengandalkan Tuhan sebagai mempercayakan urusan sepenuhnya kepada pemiliknya dan mempercayai agensi pemilik. Telah disebutkan dalam Al-Quran bahwa Tuhan tahu dirinya satu-satunya yang cocok untuk siapa orang beriman harus memiliki tawakal. Terdapat dalam surat Al-Imran ayat 122 dan juga surat Al-Maidah ayat 23. Manusia universal. Allah memberi Adam ilmu tentang nama-nama ilahi. Allah menjadikan wakilnya di bumi. Meskipun ia turun dari posisi sebelumnya karena makan buah terlarang, Adam menemukan posisi sebelumnya karena pernobatannya dalam memperoleh kapasitas untuk naik lagi. Pengertian manusia universal dalam ilmu kebatinan Islam menunjukkan bahwa fitrah manusia memiliki kapasitas yang besar untuk berkembang secara spiritual. Kesimpulan penelitian. Pendekatan Islam sangat optimis tentang sifat manusia dan kemampuannya untuk berkembang. Ia juga optimis tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Paradigma rasional 4 kali lipat dari berpikir positif dalam spiritualitas Islam telah diterima sebagai dasar untuk semua hubungan. Mendekati paradigma ini dan mengarahkan pikiran, perasaan, dan tindakan ke arah pandangan ini dapat dicapai melalui pandangan dunia dalam perspektif Islami. Kritisi jurnal. Dalam penelitian di jurnal ini, untuk teori keislaman sudah cukup banyak dan juga lengkap dan baik dalam segi Al-Quran, hadis, maupun tafsir para ulama. Akan tetapi dalam segi data kurang cukup mewakili. Agar selain didasari oleh pemahaman perspektif Islam, namun juga dapat diperkuat dengan data-data aktual mengenai berbagai perspektif Islam dengan menggunakan psikologi positif, sehingga untuk direplikasikan di Indonesia akan lebih baik jika ditambahkan dengan sampel dan data. Pada kesempatan kali ini saya akan mereplikasikan beberapa poin mengenai jurnal sebelumnya yang kemudian akan saya replikasi untuk diterapkan di Indonesia. Yakni judul replikasi saya yakni Qanaah ditinjau dari religious commitment pada umat muslim di Indonesia. Qanaah atau biasa disebut dengan bersyukur merupakan suatu sikap di mana seseorang mampu paham dengan sepenuhnya atas keyakinan yang ia yakini dan selalu memiliki harapan yang baik atas segala hal. Melihat fenomena yang terjadi pada saat ini, maka dengan situasi pandemi, banyak sekali orang menjadi tidak optimis untuk dapat melanjutkan hidupnya. Maka, padahal kenyataannya hidup akan terus berjalan dan selalu menerima dengan lapang dada.
dengan fenomena yang ada sehingga saya ingin mereplikasikan bagaimana qanaah terjadi ditinjau dari religius komitmen seseorang, bagaimana keyakinan terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Grand teori yang akan saya gunakan dalam penelitian saya, yakni grand teori dari religious commitment, teori dari Glock and Stark tahun 1969. Definisi: religious commitment adalah suatu cara atau alasan seseorang untuk menjalankan agamanya, serta memberikan keterikatan seseorang terhadap agamanya. Aspek yang pertama itu ada ideologis, yakni seseorang individu mengakui kebenaran ajaran-ajaran agama yang telah dianut serta berpegang teguh terhadap ajaran agama yang dianut. Ritualitas, mengerjakan sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan berzakat sesuai dengan acara agama. Yang ketiga ada eksperensial, atau biasa disebut dengan dekat dengan Allah, perasaan bertawakal, dan selalu khusyuk saat sedang beribadah. Selanjutnya yang keempat ada intelektualitas, mengetahui dan paham mengenai ajaran agama yang senantiasa mengikuti aktivitas ajaran agama. Yang selanjutnya yakni konsekuensial, yakni menerapkan nilai-nilai agama terhadap kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada grand teori qanaah menurut Labib dan Al-Aziz tahun 2000. Definisi: qanaah merupakan sikap rela dan merasa cukup oleh semua karunia Allah kepada individu. Qanaah juga memiliki arti merasa puas. Qanaah artinya kaya hati, menggambarkan seseorang yang kaya hati kehidupannya tenang dan tentram dan damai dalam ketaatan. Aspek qanaah ada 5. Yang pertama, menerima dengan rela apa yang ada. Yang kedua, memohon kepada Tuhan tambahan yang pantas dan berusaha. Yang ketiga, menerima dengan sabar dan akan ketentuan Allah. Yang keempat, bertawakal kepada Tuhan. Yang kelima, tidak tertarik oleh tipu daya manusia. Dalam penelitian yang akan saya gunakan, yakni saya akan menggunakan metode kuantitatif, yang kemudian akan diolah dengan menggunakan data-data yang dibutuhkan, seperti kriteria responden, juga menggunakan alat ukur kuesioner berdasarkan skala religiusitas komitmen dan skala qanaah, sesuai dengan grand teori pada slide sebelumnya, yang kemudian akan disebar kepada sampel yang dianggap dapat mewakili kereliabelan dalam penelitian ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.